Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan beberapa contoh soal dari kaidah pendasahan. Nah, untuk soal pertama seperti ini. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 jika yang pertama tidak ada angka yang kembar, yang B ada angka yang kembar. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, caranya bisa dikerjakan menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, sekarang yang diminta kan dibentuk menjadi 3 angka, berarti kita buat 3 kotak. Nah, kalau sudah, total semua angka ada berapa? Ada 10, yaitu 0 sampai 9, ada 10 angka. Berarti yang bisa ngisi kotak pertama itu ada 10. Karena ke 10-nya belum ada yang dipakai kan? Berarti 0 sampai 9 bisa ngisi kotak saat pertama semua. Nah, terus kotak kedua, ini untuk soal yang A dulu ya, gak boleh ada angka yang kembar. Nah, untuk kotak kedua di sini bisa diisi sama 9 angka. Karena dari 10 angka yang tersedia, 1 angka sudah mengisi kotak pertama. Berarti kan kotak kedua tinggal 9. Dan kotak ketiga tinggal 8. Karena diambil lagi 1 untuk kotak kedua. Sehingga total banyak cara adalah 10 kali 9 dikalikan 8, yaitu 720. Seperti itu caranya. Terus untuk yang B, ada angka kembar. Artinya angka yang sudah dipakai di kotak pertama itu bolehlah dipakai lagi. Berarti caranya gimana? Caranya sama seperti soal yang A, kita buat 3 kotak dulu. Kotak pertama bisa diisi sama 10 angka, 0 sampai 9. Kotak kedua bisa diisi sama 10 angka lagi, karena yang sudah dipakai di kotak pertama boleh dipakai lagi. Sehingga kotak ketiga juga 10 angka yang bisa ngisi. Sehingga caranya berapa? 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cara. Seperti itu. Kita lanjut ke soal kedua ya. Untuk yang soal kedua, sini berapa banyak bilangan asli lebih kecil dari 400 yang dapat dibentuk dari angka-angka 1 sampai 6. Syaratnya tidak boleh ada pengulangan angka. Berarti dari sini kita buat angka, intinya kan dari angka 1 sampai 6 mau dibentuk angka bilangan asli, artinya bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, sampai 399, karena harus lebih kecil dari 400. Pertama kita cari yang angka ratusan dulu. Kalau angka ratusan berarti kita buat 3 kotak, ya kan? Nah, syaratnya yang pertama, yang kotak pertama ini yang bisa ngisi hanya angka 1, 2, sama 3. Angka 4, 5, dan 6 nggak bisa ngisi. Karena kalau yang kotak pertama itu angka 4, berarti kan udah jadi angka atau bilangan 400-an. Kalau diisi angka 5 berarti jadi 500-an. Kalau angka 6 berarti jadi 600-an. Kan udah lebih dari 400. Berarti yang bisa ngisi hanya angka 1, 2, 3. Ada 3 angka. Terus kotak kedua bisa diisi sama 5 angka. Kok bisa 5? Tadi syaratnya kan tidak boleh ada pengulangan angka. Terus di antara angka 1, 2, dan 3 sudah diambil buat ditaruh di kotak pertama. Berarti sisanya kan tinggal 5 angka. Oh gitu. Berarti yang kotak ketiga bisa diisi sama 4 angka. Karena yang kotak kedua 5 angka tadi udah diambil lagi 1 toh. Sehingga untuk yang ratusan berapa jumlah yang bisa kita buat? Berarti 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60. Nah, sekarang kita bikin lagi kotak untuk yang puluhan.
berarti bikin 2 kotak. Nah, kotak pertama bisa diisi sama 6 angka, karena berapapun angka yang depan pasti kurang dari 400, kan cuma puluhan. Oh, berarti bisa diisi sama 6 angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bisa masuk semua, seperti itu. Nah, diambil 1 ditaruh di kotak pertama, berarti kotak kedua bisa diisi sama 5 angka, ya kan? Sehingga untuk yang puluhan bisa bikin berapa bilangan, yaitu 6 kali 5 sama dengan 30. Terus sekarang yang satuan. Kalau yang satuan berarti kan cuma bikin 1 kotak. Bisa diisi sama berapa angka? 6 angka, semuanya juga bisa masuk. Karena berapapun angkanya kan cuma jadi puluhan, pasti kurang dari 400. Sehingga jumlah bilangan puluhan yang bisa dibentuk adalah 6 cara. Sehingga kita jumlahkan semua, 60 tambah 30 tambah 6, sehingga dapatnya 96, seperti itu. Terus kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga, berapa banyak susunan pengurus arisan yang terbentuk dari 10 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara bila tidak boleh memiliki jabatan rangkap. Nah, sekarang kita cek. Jumlah orangnya 10, jabatannya 3. Kita pakai cara yang mana? Nah, sekarang kita pakai cara permutasi. Masih ingat permutasi? Caranya gini. Berapa orang yang tersedia, mau diambil berapa? Oh, orangnya ada 10, jabatannya ada 3, berarti 10 permutasi 3, seperti itu. 10 permutasi 3 rumusnya gimana? Oh, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial, seperti itu. 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial ini 7 kali 6 sampai 1 ya. Tidak saya teruskan. Kenapa? Karena yang bawah 10 kurangi 3 berapa? 7. Oh, berarti yang bawah juga 7 faktorial. Bisa kita sederhanakan sama yang atas. Sama-sama bisa dicoret karena sama-sama 7 faktorial. Berarti tinggal berapa? Tinggal 10 kali 9 kali 8, yaitu 720. Nah, itu banyak susunannya. Atau kita bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua pakai apa? Pakai aturan pengisian tempat lagi, kayak soal nomor 1 sama nomor 2. Jabatan yang mau direbutkan ada berapa? Ada 3, berarti kita bikin 3 kotak. Ya. Orangnya ada berapa? Ada 10. 10 orang memperebutkan kotak pertama. Anggaplah kotak pertama itu sebagai ketua. 10 orang memperebutkan, terpilih 1. Berarti setelah itu sisa berapa? Sisa 9. Sisa 9, ya kan? 10 orang udah kepilih 1 jadi ketua, berarti yang udah kepilih gak boleh ikut lagi. Berarti yang bisa ikut pemilihan untuk jadi sekretaris berapa orang? 9 orang. Udah kepilih lagi jadi sekretaris 1, berarti yang bisa memperebutkan jadi bendahara berapa orang? 8 orang. Sehingga 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720, seperti itu. Jadi kalau seperti ini kalian bisa pakai 2 cara, pakai yang mana aja boleh, gitu ya. Mau pakai permutasi boleh, pakai aturan pengisian tempat juga boleh. Kita lanjut ke soal keempat. Berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika yang pertama tanpa syarat apapun. Terus yang kedua, yang B, salah seorang harus selalu terpilih. Nah, ini gimana caranya? Apakah pakai permutasi, aturan pengisian tempat, atau pakai kombinasi? Nah, caranya gini. Di sini kan intinya dari 9 orang, 9 anggota mau dipilih 4. Urutannya kayak gimana atau siapa dulu yang harus dipilih kan tidak ada syaratnya. Kalau seperti itu kan berarti urutan itu tidak diperhatikan. Kalau udah ada kalimat urutan tidak diperhatikan atau gak peduli siapa dulu yang kepilih, itu kalian pakai kombinasi. Rumusnya kombinasi gimana? Sekarang anggotanya ada 9, mau dipilih 4. Oh, berarti 9 kombinasi 4. Berarti jadinya 9 faktorial
dibagi 4 faktorial dikalikan 9 kurangi 4 faktorial. Seperti itu. Berarti jadinya 9 faktorial, 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Gak usah diteruskan. Dibagi 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 9 kurangi 4, 5 faktorial. Gak usah dijabarkan 5 faktorial. Kenapa? Karena yang atas juga ada 5 faktorial. Tujuannya biar gak banyak-banyak nulis, karena sama-sama 5 faktorial bisa kita coret. Seperti itu. Sehingga jadinya berapa? Yang atas jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6. Yang bawah tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang bisa dicoret kita coret semua. Sehingga jadinya tinggal 9 kali 7 kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 126. Seperti itu. Terus yang kedua, salah seorang harus selalu terpilih. Nah, kalau salah seorang harus selalu terpilih, berarti tinggal milih berapa orang? Tinggal milih 3. Kan 1 udah selalu diisi. Berarti yang belum terisi kan tinggal 3 tempat toh. Dan 9 anggota tadi kan udah harus terpilih 1, berarti tinggal 8, ya kan? Berarti sehingga jadinya 8 kombinasi 3. 8 itu kenapa? Karena dari 9 orang 1 orang harus sudah terpilih. 3 dapat dari mana? Karena dari 4 anggota yang mau dipilih 1 sudah terisi. Sehingga dapatnya 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 8 kurangi 3 faktorial. Sehingga dapatnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kalikan 5 faktorial. Yang 5 faktorial bisa kita coret. Tinggal jadinya 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1. Yang bisa dicoret kita coret. Sehingga dapatnya 8 kali 7 sama dengan 56. Kayak gitu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Soal kelima gimana? Soalnya gini, ada 24 orang saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, kalau kayak gini, mau pakai apa? Kombinasi, permutasi, atau pengisian tepat? Kalau dapat soal seperti ini, namanya jabat tangan, yang jabat tangan dulu siapa kan sama aja. Berarti dia pakai kombinasi. Terus kalau jabat tangan melibatkan berapa orang? Melibatkan 2 orang, ya kan? Namanya jabat tangan, 2 orang saling berjabat tangan. Sehingga berapa banyak yang terjadi? Berarti 24 kombinasi 2, ya kan? Berarti dapatnya 24 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 24 dikurangi 2 faktorial. Sehingga dapatnya 24 faktorial. 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 2 kali 1 kalikan 22 faktorial. Seperti itu. 22 faktorial yang bawah dapat dari 24 kurangi 2 yang depan itu. Sehingga 22 faktorial kan bisa kita coret. Terus 24 sama 2 juga bisa kita sederhanakan. Sehingga jadinya 12 dikalikan 23 sama dengan 276. Seperti itu. Ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.